Tidak sedikit jamaah yang menanyakan pendapat saya tentang hukum poligami. Dan jawaban dari pertanyaan ini saya sampaikan secara personal kepada mereka yang mengirimkan pertanyaan tersebut kepada saya. Akan tetapi di sini kita akan sampaikan sebuah ayat dari firman Allah yang menjelaskan kriteria utama seseorang untuk menikah atau agar segera dinikahkan, yaitu dalam surat An-Nur ayat 32 Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Maka nikahkanlah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu dan orang-orang yang solih dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan mampukan mereka dengan karunia rizki dari Allah. Sungguh Allah maha luas pemberiannya, lagi Allah maha mengetahui. Ada dua poin yang perlu kita jelaskan di sini jamaah. Pertama, kata al-ayyama pada ayat tadi dijelaskan dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-ayyama artinya adalah pria atau wanita yang masih sendirian. Bahasa kerennya sekarang adalah pria atau wanita masih single. Baik dia pernah menikah, kemudian sekarang telah menjadi sendiri sebab perceraian, atau sebab pasangannya telah meninggal dunia, atau dia sama sekali belum pernah menikah dan sampai saat ini masih belum ada pasangan, maka dia sebaiknya segera menikah atau dinikahkan. Sehingga kriteria pertama seseorang sebaiknya segera menikah atau dinikahkan adalah dia masih sendirian atau dia sedang sendirian. Kedua, kriteria selanjutnya dalam ayat ini adalah as-solihin, yang dalam tafsir Al-Mukhtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, yaitu beliau adalah imam dan khatib Masjidil Haram. Arti dari kata as-solihin adalah orang-orang solih, yaitu diketahui dia menjaga dengan baik agamanya. Sehingga jika dia pria maka diharapkan dia solih, dan jika dia wanita diharapkan dia solihah. Maka setelah kriteria pertama yaitu masih single atau masih sendiri, kriteria selanjutnya adalah dia seseorang yang berusaha menjadi soleh atau menjadi solihah. Dengan adanya kedua kriteria ini pada pria dan wanita, yaitu tadi kriteria dia single dan dia soleh atau solihah, maka Allah menegaskan dalam surat An-Nur ayat 32 tadi, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika sepasang insan yang memiliki kedua kriteria itu menikah, sedangkan mereka dalam keadaan miskin, maka Allah akan anugerahkan kepada mereka karunia rizki dari Allah. Sehingga ada seorang suami yang datang kepada saya. Ini demi Allah merupakan kenyataan jamaah. Dia menyampaikan keluh kesah. Ustadz, bukankah kata orang-orang menikah bisa menambah rizki? Lalu ketika saya menikah dengan dua istri, mengapa saya bukannya tambah kaya, tetapi saya menjadi tambah miskin, usaha bangkrut, dan hutang saya bertambah? Lalu saya sampaikanlah kepada beliau surat An-Nur ayat 32 tadi, sehingga dia akhirnya paham kedua kriteria seseorang menikah agar Allah karuniakan rizki dan kecukupan, yaitu kriteria pertama seseorang sedang sendirian atau single, lalu kedua yaitu kriteria soleh dan solehah. Sedangkan apabila pria telah memiliki istri, kemudian dia menikah lagi untuk menambah jumlah istrinya, maka si suami tidak tergolong kriteria pada surat An-Nur ayat 32. Malah si suami itu justru dia sedang menambah beban tanggung jawab amanah di hadapan Allah, yaitu sesuai firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 3, bahwa suami yang memiliki lebih dari satu istri, maka dia wajib berlaku adil. Atau sebaiknya si suami menikah dengan satu istri saja.